Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Francisca dengan NIM 2082100034. Di sini saya akan menjelaskan materi kesebangunan. Pada materi ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu 1. Definisi kesebangunan, 2. Menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Mari langsung saja kita bahas. Apa itu kesebangunan? Apakah dua bangun datar berwarna hijau ini yang sebangun atau dua persegi panjang ini? Daripada tebak-tebakan, mari kita cari tahu apa itu kesebangunan. Definisi kesebangunan. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama dan memenuhi dua syarat berikut. Bentuk yang sama yaitu artinya persegi panjang dan persegi panjang, segitiga dengan segitiga, dan memenuhi dua syarat berikut. 1. Sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. 2. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak senilai. Mari kita lihat pada contoh di bawah ini. Ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN. Kemudian kita identifikasi apakah dua bangun datar ini sebangun atau tidak. Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut K yaitu 90 derajat. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut L, sudut C bersesuaian dengan sudut M, sudut D dan bersesuaian dengan sudut N. Semuanya 90 derajat karena sudut siku-siku ya. Kemudian kita identifikasi yang kedua, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Sisi AB panjangnya yaitu 2 cm, sisi KL 4 cm. 2:4 kita sederhanakan menjadi 1:2. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi LM. Sisi BC panjangnya 4 cm, sisi LM 8 cm. Kita sederhanakan menjadi 1:2. Kemudian sisi CD bersesuaian dengan sisi MN. Sisi CD panjangnya 2 cm, sisi MN 4 cm. Kita sederhanakan menjadi 1:2. Kemudian sisi AD banding sisi KN. Sisi AD panjangnya 4 cm, sisi KN panjangnya 8 cm. Sama dengan 1:2. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian pada syarat yang pertama sama semua. Kemudian perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama semua, senilai. Artinya dapat kita katakan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Nah, apakah dapat dipahami? Nah, mari kita lihat contoh berikut. Ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN. Mari kita identifikasi apakah dua persegi panjang ini sebangun atau tidak. Pertama, kita identifikasi sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini sudut A bersesuaian dengan sudut K yang besarnya 90 derajat, kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut L 90 derajat juga, sudut C bersesuaian dengan sudut M 90 derajat, sudut D bersesuaian dengan sudut N 90 derajat. Artinya syarat yang pertama terpenuhi ya. Kemudian mari kita identifikasi syarat yang kedua, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Sisi AB panjangnya 2 cm, sisi KL panjangnya 3 cm. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi LM. Sisi BC panjangnya 3 cm, sisi LM panjangnya 4 cm. Kemudian sisi CD bersesuaian dengan sisi MN. Sisi CD panjangnya 2 cm, sisi MN panjangnya 3 cm. Kemudian sisi AD bersesuaian dengan sisi KN. Sisi AD panjangnya 3 cm, sisi KN panjangnya 4 cm. Nah, pada perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini ternyata semua nilainya tidak sama. Sisi AB dan sisi KL 2/3, kemudian BC banding sisi LM 3/4. Artinya syarat yang kedua ini tidak memenuhi syarat kesebangunan.
Jadi dapat kita katakan bahwa persegi panjang ABCD tidak sebangun dengan persegi panjang KLMN. Baiklah, selanjutnya menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Nah, ada contoh di bawah ini yaitu trapesium. Ada trapesium ABCD dan trapesium FGH. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah panjang EF, kemudian nilai X, Y, dan Z. Dari soal yang kita ketahui dapat kita simpulkan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, sudut G bersesuaian dengan sudut C, sudut H bersesuaian dengan sudut D, sudut E bersesuaian dengan sudut A, sudut F bersesuaian dengan sudut D. Kemudian dapat kita simpulkan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini sisi EF bersesuaian dengan sisi AB, kemudian sisi FG bersesuaian dengan sisi BC, sisi GH bersesuaian dengan sisi CD, sisi HE bersesuaian dengan sisi DA. Dari soal juga dapat kita ketahui panjang sisi FG itu 28 cm, kemudian panjang BC 35 cm, panjang HE 16 cm, dan panjang AB 20 cm. Baiklah, mari kita kerjakan untuk mencari panjang sisi EF. Nah, untuk mencari panjang sisi EF dapat kita cari dengan cara perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sisi EF bersesuaian dengan sisi AB sama dengan sisi FG bersesuaian dengan sisi BC. EF sama dengan kita kali AB kali FG per BC. EF sama dengan AB panjangnya 20 cm dikali FG 28 cm dibagi BC 35 cm. Didapatlah panjang sisi EF yaitu 16 cm. Kemudian untuk mencari sudut X, kita ketahui bahwa bangun datar segi 4 yaitu memiliki sudut 360 derajat. Nah, kita ketahui pada bangun datar EFGH sudah diketahui sudut E 90 derajat, sudut F 90 derajat, sudut A 127 derajat. Kemudian kita jumlahkan 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 120 derajat yaitu 307 derajat. Untuk mencari sudut X, kita kurangkan 360 derajat dikurang 307 derajat yaitu 53 derajat. Jadi dapat kita ketahui sudut X-nya yaitu 53 derajat. Kemudian untuk mencari nilai Y. Nilai Y yaitu adalah sudut D. Nah, sudut D itu bersesuaian dengan sudut H. Nah, kita ketahui pada sudut H itu sudah ada 127 derajat. Jadi, sudut Y adalah 127 derajat. Kemudian, nilai Z. Nilai Z ini yaitu adalah sudut C. Nah, sudut C itu bersesuaian dengan sudut G. Bersesuaian artinya sama besar ya. Nah, sudut G itu adalah X. Jadi, Z sama dengan X. X-nya tadi telah kita dapatkan yaitu 53 derajat. Artinya sudut Z adalah 53 derajat juga. Nah, sekian untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.